Halo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Eka Arianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan Accurate Software. Nah, pada kesempatan video kali ini, selama 30 menit ke depan, kita berkesempatan untuk collaboration dengan salah satu klien Accurate Software dengan tema Customer Journey Mitra Aplikasi Bisnis X Acai. Kita akan langsung ke topik pembahasan selama 30 menit ke depan dengan Bapak Victor. Selamat siang Pak Victor. Siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik ya Pak ya. Heeh. Nah, mungkin selama 30 menit ke depan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Pak tentang bisnis F&B yang dipegang oleh Pak Victor nih Pak. Ya. Iya, seperti itu. Boleh. Jadi mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang memiliki bisnis F&B bisa ininya kita sharing pengalaman ya Pak ya, Ya. dan bagaimana sih tantangan-tantangannya di bisnisnya Bapak seperti itu ya Pak ya, sampai ke solusi-solusinya gitu. Apalagi saat ini di dunia digital, teknologi itu kan harus digunakan ya Pak ya di Ya, setiap benar. bisnis seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mungkin belum pernah dengar atau mungkin malah sudah menjadi langganan nih Pak yang namanya Acai Tea. Itu adalah salah satu outlet F&B yang ada di Surabaya. Sebenarnya tidak hanya di Surabaya ya Pak ya, ada juga di Jakarta. Nah, kita bakal ulas sedikit nih perjalanan Pak Victor dengan bisnis Acai Tea-nya gitu. Nah, sebenarnya awal mula berdirinya Acai Tea itu bagaimana sih Pak? Kenapa Bapak tertarik gitu untuk berbisnis F&B Acai Tea ini? Oke. Ya, mungkin awal mulanya adalah ketika pada dasarnya saya menawarkan ke teman saya untuk bagaimana jika membuka di Surabaya. Karena kita melihat ada sebuah potensi atau sebuah peluang ya, yang dimana Betul. di Surabaya ini belum banyak healthy dessert dan drinks. Nah, Berawal dari situ berawal berarti ya dari Pak sana ya. kita melihat bahwa sepertinya ini adalah peluang atau potensi yang bisa kita coba. Nah, sehingga dengan ya berbagai macam diskusi dengan teman saya, kita membuka bisnis itu. Seperti itu. Oke. Jadi memang melihat peluang dan potensi yang cukup baik ya Pak ya di Surabaya dan belum banyak yang membuka healthy drinks, dessert dan drink ya Pak ya. Ya, healthy dessert dan drink. Ya, Oke. benar. Berarti itu produk utamanya Acai Tea ya Pak ya? Benar, itu produk utama kita, yaitu di minumannya oats dan puding. Nah, selebihnya untuk es krim itu adalah kita juga menggunakan beberapa kolaborasi dengan orang lain, ya seperti beberapa yang sudah pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya ini. Oke. Tapi untuk jenis-jenis minumannya itu apa saja sih Pak? Kita jenis-jenis minuman ada yang untuk GERD, ada yang memang untuk diet, ada yang memang untuk detox ya. Jadi kita bermacam-macam. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Satunya jus yang berbahan dasar lemon, jus yang berbahan dasar teh ya, dan shot. Nah, shot ini memang lebih ke arah mungkin ke arah anti batuk, ya kita bilang untuk morning shot, yaitu untuk memperbaiki GERD yang memang konsentratnya jauh lebih banyak isinya. Nah, kalau jus memang tetap healthy, namun dia segar untuk diminum juga. Jadi untuk setiap hari minum pun juga masih oke, karena di situ kandungannya pun murni semuanya, tidak ada bahan pengawet, dan itu bahan dasarnya semuanya buah-buahan. Seperti itu. Baik. Ya. Acai Tea sendiri ini sudah berdiri berapa lama Pak untuk khususnya di Surabaya? Kalau di Surabaya kami memang baru buka ya, officialnya pertama kali adalah store kita di Tunjungan Plaza, Agustus 2024, sehingga kita kurang lebih masih sekitar 6 bulanan lah Belum Ibu setahun ya, ya berarti Pak. ya, benar. Betul. Tadi kan saya sekilas mendengar ya Pak ya, untuk bahan-bahannya itu 100% dari buah asli, tanpa pengawet, seperti itu ya Pak ya. Saya juga sering lihat di tagline-nya itu 100% natural gitu ya. Berarti ini memang konsepnya benar-benar healthy drink gitu ya Pak ya? Iya, benar. Kita memang konsepnya healthy drink dan expired kita nggak bisa terlalu lama juga. Sehingga kita memang untuk supply-nya setiap store-nya kita tetap harus hitung dengan
baik. Jadi sehingga tidak terlalu banyak. Oke, Seperti itu. karena untuk menjaga kualitas juga seperti itu ya Pak Iya, ya? karena kalau memang kita 100% buah asli dan campurannya ada ya, ada jahe, ada macam-macam karena kan memang untuk pengobatan ya seperti Betul, batuk, betul. flu, vitamin C-nya. Nah, itu kan kita butuh beberapa kayak rempah-rempahnya lah kita ngomong ya kayak jahenya dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita semua benar-benar asli dari ini ya 100% Bahan-bahan natural bahan-bahan ya, natural ya betul. seperti itu. Oke. Nah, menurut Bapak kan ini bisnis Acaiti ini punya potensi dan peluang ya Pak ya. Berarti Bapak melihat kalau pasar healthy drink di Surabaya itu masih sangat kurang atau bagaimana Pak? Ya kami melihat pasar healthy drink sendiri di Surabaya memang belum terlalu banyak ya kita Oh, bilang belum ya terlalu banyak. ada, cuman belum terlalu banyak jadi sehingga kita masih bisa untuk mencoba penetrasi pasar. Ya, salah satunya ya kita membandingkan dengan ya kompetitor lain atau dan yang lain itu mungkin kita lebih banyak ke arah kita menyediakan berbagai macam atau berbagai jenis kayak makanan atau minuman kesehatan Pelengkapnya gitu pelengkapnya, ya? Oh, oke. benar pelengkapnya. Jadi seperti minumannya juga ada, kita juga ada oats-nya, kita juga ada puding. Misalkan nggak mau puding bisa pakai oats, oats nggak suka bisa minum. Jadi kita menyediakan berbagai macam. Jadi tidak terpaku sama minuman saja. Dan juga memang kita juga ada yang namanya dessert yang memang seperti ada es krim, seperti ada pelengkap kami yaitu es krim dan mungkin beberapa kolaborasi dengan pastry, dengan kue, dengan mungkin granola seperti itu yang nanti membuat brand Acaiti ini terkesan lebih banyak pilihannya untuk makanan-makanan terutama di dessert dan minuman. Oke, berarti itu yang bisa menjadi pembeda untuk dari kompetitor ya Pak ya? Iya, benar. Berarti kalau Bapak amati sendiri yang dari beberapa kompetitor di Surabaya itu berarti belum ada ya Pak ya untuk yang selengkap di Acaiti. Misal seperti ada dessert, ada beberapa pelengkap yang lainnya, seperti itu gimana Pak? Ya, kalau berdasarkan saya melihat ya memang belum ada yang menjual beberapa jenis ya, misalkan puding, oats, minuman yang memang es krim yang memang di satu tempat gitu. Biasanya hanya menjual minuman saja atau mungkin makanannya saja seperti itu. Nah, tapi untuk pudingnya, es krimnya itu juga sama-sama healthy Pak untuk konsepnya? Iya, konsepnya kalau puding itu sebenarnya bahan dasarnya 100% memang kita dari buah-buahan ya. Dan juga kita ada beberapa yang memang campuran seperti matcha atau madu ya. Tapi kita nggak menggunakan dairy ya kalau pudingnya, benar. Tapi kalau oats-nya kita juga ada varian yang memang vegan yang itu memang dikhususkan untuk pecinta vegan ya. Jadi istilahnya yang memang nggak bisa makan selain sayur-sayuran ya istilahnya seperti itu. Jadi kita ada versinya di situ sehingga apa namanya ini bisa untuk menargetkan ke semua kalangan. Tapi kalau untuk kita ngomong dessertnya, memang dessertnya lebih ke arah manis ya. Kita manis, jadi supaya istilahnya ya ada variasinya lah istilahnya seperti itu. Jadi kita nggak hanya monoton, oh yang harus tawar-tawar saja atau apa. Jadi kita ada pilihan juga es krimnya untuk ya istilahnya sekedar penambah rasa lah, pelengkap ya benar gitu. Nah, berarti yang di Surabaya ini sudah buka berapa outlet Pak dan di mana saja nih Pak? Ya, kita di Surabaya ini kita sudah buka 3 outlet ya, ada di Tunjungan Plaza, ada di Pakuan Mall, ada di Pakuan City Mall. Pakuan City Mall. Ya. Itu bukanya barengan atau gimana Pak? Kita kemarin bukanya nggak barengan ya, jadi pertama di Tunjungan Plaza, kedua itu di Pakuan City Mall, terakhirnya di Pakuan Mall. Itu jaraknya per 2 bulan. Oh, berarti yang di Pakuan Mall masih sangat baru nih Pak ya? Masih sangat baru, benar. Oke. Tadi kan Bapak bilang ini saat ini sudah ada 3 cabang ya Pak ya untuk outlet Acaiti ini. Dimana pastinya pengelolaan operasionalnya tidak mudah ya Pak ya. Apalagi seperti misalnya pengelolaan cabang dari cabang ke cabang, seperti stok, SDM-nya, seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, tantangan terbesar dalam bisnis Acaiti atau healthy drink ini apa sih Pak? Meskipun kita tahu bahwa belum sampai 1 tahun ya Pak ya menjalankan bisnis ini. Tapi mungkin Bapak sendiri sudah menjalankan beberapa unit bisnis lainnya ya Pak ya.
Ya. Kalau di F&B ini seperti apa Pak tantangan terbesar? Ya, mungkin tantangannya adalah lebih ke arah operasional dan SDM ya, yang tadi udah disebutkan ya sebenarnya. Salah satunya adalah SDM. Bagaimana kita ketika serve orang dan ketika kita membuat sesuatu itu konsisten. Itu yang memang tantangan terberat kita. Jadi supaya itu bersih, supaya itu rapi, Betul. supaya itu kayak apa ya istilahnya benar-benar terjaga kualitasnya sesuai dengan SOP, karena kita ngomong di sini kembali lagi ke SDM ya, karena setiap orang itu berbeda-beda, itu salah satunya. Nah yang kedua adalah pengaturan operasionalnya, yang dimana shift-nya kita juga ada 2, kan setiap hari kita juga harus produksi. Sekali lagi kita bahannya kan cepat expired ya, sehingga memang dibutuhkannya adalah produksinya harus setiap hari dan nggak bisa terlalu banyak juga. Gitu. Betul. Produksinya sendiri di store-nya masing-masing ya Pak? Produksinya kita ada central kitchen-nya. Jadi central kitchen-nya yang akan mengirimkan ke setiap store-nya. Gitu. Jadi setiap hari itu memang ada produksi, ada stok-stok dari bahan baku seperti itu ya Pak ya. Dan yang terakhir mungkin kita ngomong adalah masalah di marketingnya, yang dimana mungkin mereka ketika melihat, oh itu healthy, itu kesannya tawar, pahit, atau mungkin hambar, seperti itulah istilahnya, yang dimana kita meyakinkan bahwa ini tuh bukan hambar dan tawar saja ya, tapi ini pengalaman minuman yang menarik gitu, yang enak gitu, seperti itu. Yang enak tapi juga tetap sehat seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi menjaga 3 hal itu tadi ya Pak ya. Iya, benar. Tentang operasional SDM-nya, produksinya, dan pemasarannya ya Pak ya, yang paling penting. Dengan adanya beberapa tantangan utama seperti yang 3 poin tadi ya Pak ya, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi atau meminimalisir resiko yang nantinya akan terjadi nih Pak? Jadi kita di sini tidak lepas dari penggunaan teknologi ya, yang memang sangat membantu kami dalam menjalankan operasional ya. Salah satunya kita ngomong masalah stok ya. Stok itu kan setiap hari berjalan, kita nggak tahu botol mana yang terjual, kita juga nggak tahu bahan mana yang habis, sehingga pengaturan stok ini kita memang menggunakan yang namanya software atau program ya. Dan juga ketika kita menjual, kita juga melakukan pencatatan menggunakan program, sehingga minimalisir resiko-resiko yang terjadi akibat kesalahan SDM itu diminimalisasi ya. Yang kedua adalah mungkin dari segi SOP-nya. Beberapa SOP penting itu kita tempel atau kita taruh di store masing-masing. Mungkin penjelasan mengenai kegunaan khasiatnya minumannya apa, fungsinya bagaimana, untuk membersihkan mesin es krim bagaimana, itu kita semua sudah rangkumkan yang penting-pentingnya, sehingga karyawan atau SDM bisa membacanya, salah satunya itu. Terus yang tadi untuk masalah keuangan ya, ini kan kita udah ngomong masalah stok, penjualan, pasti terakhirnya adalah masalah keuangannya. Bagaimana cara kita mencatat atau kita istilahnya menjaga bahwa oh ya ini benar uangnya memang ada di sini. Nah itu kita tetap menggunakan program, karena begitu banyak transaksi yang masuk, begitu banyak transaksi yang keluar juga, itu kita pastinya menggunakan manual itu sangat susah. Betul. Ya, jadi sehingga kita menggunakan program untuk pencatatannya, sehingga kita tuh ingat, oh ini bayar untuk siapa, ini bayar dari mana, atau dibayar siapa, itu semuanya kita by system, sehingga untuk penyelewengan dana dan lain sebagainya itu diminimalisasi. Iya, walaupun resiko itu ada, tapi kita bisanya meminimalisir. Apalagi kan sudah 3 cabang nih Pak ya. Pengelolaannya pasti nggak mudah juga kalau secara manual untuk meminimalisir fraud dan lain sebagainya. Iya benar. Nah, untuk penggunaan teknologi sendiri, jadi Pak Victor ini salah satu klien kami, yaitu menggunakan Accurate Software di bisnis ACIT. Gitu. Untuk Accurate Software sebenarnya memang bisa digunakan di berbagai bidang usaha Pak. Gitu. Makanya Pak Victor sendiri salah satunya menggunakan di bisnis F&B seperti itu. Mau sharing-sharing aja ya Pak ya, kita sharing pengalaman. Kira-kira apa sih Pak alasan Pak Victor pada akhirnya memilih software akuntansi Accurate? Oke, saya
sebelum Accurate memang research beberapa software ya. Bukan saya sendiri yang research, tapi saya tanya juga ke pelaku-pelaku usaha lainnya memang. Yang dimana dia ada memberikan masukan dan lain sebagainya. Dan juga kebetulan saya juga punya beberapa teman yang memang programmer, beberapa yang merekomendasikan salah satunya. Nah akhirnya dari berbagai macam opini tersebut, saya menjatuhkan perusahaan kepada Accurate. Salah satunya membantu bisnis Acai ini untuk mencatat baik dari stok, pengeluaran, atau pemasukan uangnya. Nah, kenapa kok akhirnya saya pilih Accurate? Ya salah satunya dari segi ekonomi ya, harga ya, dari segi harga yang saya rasa itu cukup bersahabat, ya terjangkau juga. Dan yang kedua adalah fiturnya yang dimana memang kita ngelihat di situ dari interface-nya, dari kegunaannya memang yang kita butuhkan di bisnis berarti Acai sesuai ini. dengan kebutuhan. Benar, sesuai dengan kebutuhan kami yang digunakan memang di Acai seperti itu. Jadi dan satu lagi, modulnya memang modul standarnya itu sudah lengkap, sehingga kita nggak perlu menambahkan modul-modul yang biasanya harus nambah A, nambah B, nambah C, nambah D. Nah, kita tidak perlu nambah-nambah lagi karena memang fungsionalnya yang dari awal standar itu sudah ada, sudah lengkap dan kita tidak perlu tambah lagi. Iya, jadi tambahan aja memang software akuntansi Accurate ini walaupun sebutannya software akuntansi ya Pak ya, kita sudah memiliki paket yang lengkap gitu. Dari mulai ada stok, ada aset, ada penjualan, pembelian, transaksi harian itu sudah bisa di-cover di berbagai bidang usaha. Gitu sih Pak. Benar. Nah, menurut Bapak bagaimana sih Pak Accurate bisa membantu Bapak dari segi operasional? Mungkin Bapak tadi sudah sebutkan sedikit ya untuk bagaimana pengaturan stok dan keuangan menggunakan Accurate. Seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan beberapa modul yang memang salah satu modul yang digunakan adalah salah satunya ya mungkin kita ngomong masalah penjualan. Transaksi penjualan, pembelian itu pasti kita pakai. Ya, jadi pembelian itu kenapa? Karena kan kita order banyak bahan. Ya, jadi banyak bahan itu kita input semua di Accurate ya. Baik itu untuk stok, baik itu non stok, baik itu jasa, itu kita input semua di sana. Karena kenapa? Karena begitu kita lewat satu hari sudah lupa apa yang kita harus catat gitu. Jadi kita memang catat semua di sana. Nah, dari situ kita juga gunakan program modul yang namanya accounting atau pembayaran. Ya baik itu pembayaran dari customer atau kita harus membayarkan ke supplier atau transfer banknya, itu kita masih gunakan. Dan yang terakhir kita gunakan adalah produksinya. Jadi yang dimana barang A menjadi barang B menjadi barang C, itu kita gunakan semuanya. Sehingga hampir seluruhnya itu kita gunakan, termasuk kita ada tambah add-on cabang karena kita mau memisah penjualan mana-mana saja. Betul, berarti mau melihat laporan keuangannya per cabang juga ya Pak? Iya, benar per cabang. Berarti memang fitur-fitur yang digunakan oleh Pak Victor ini sudah cukup meng-cover ya Pak ya, Accurate ya? Iya, benar. Jadi dari segi stok untuk produksi ya Pak ya? Produksi juga, berarti, benar. Produksi teh seperti itu masuk juga ya Pak ya? Masuk, jadi ada bahan-bahannya menjadi teh dicampur apa-apa menjadi. Itu setiap hari ya Pak ya? Setiap hari, benar. Gitu. Teh, jadi kita memang ada beberapa yang teh itu dipakai di beberapa produk kita. Gitu. Jadi sehingga kalau misalkan pakai teh ya satu teh ya untuk beberapa produk gitu. Jadi kita bahan dasar tehnya apa ya kita buat lagi. Jadi ada dua langkah seperti itu. Betul. Ya. Pakai yang fitur job posting itu ya. Job posting benar ya. Itu kan ada beberapa fitur laporan nih Pak ya. Laporan apa sih Pak yang kira-kira paling Bapak butuhkan atau Bapak paling sering nih lihat laporan itu? Ya salah satunya adalah laporan penjualan ya, karena pasti, kita harus melaporkan PD1 ya ke pemerintah daerah, dan juga yang kedua adalah rincian buku besar. Ya, rincian buku besar itu kita pakai, mutasi kas, mutasi bank itu pasti kita pakai, dan yang paling penting adalah masalah stoknya.
Masalah stoknya, Itu pasti kita laporan. buka terus. Oke. Ya. Bapak mungkin merasakan nih Pak manfaat dari penggunaan software akuntansi itu sendiri, khususnya di Accurate Software itu seperti apa Pak? Ya, salah satunya adalah memang pencatatannya akurat ya. Jadi salah satunya, kita memang sampai saat ini belum menemukan bug di Oh, apa namanya, ketika kita melakukan pencatatan di Accurate. Jadi sehingga apa ya, kendala itu hampir nggak ada dan ketika kita butuhkan kadang ada beberapa transaksi yang kita bingung, itu ternyata memang secara buku panduan itu sudah dijelaskan memang ada. betul. Jadi sukanya saya di Accurate itu banyak sekali pembelajaran bahkan reviewer-reviewer orang lain yang memang bisa membantu kita dalam pembelajaran mandiri untuk Accurate. Itu yang salah satu poin utama juga Mhm ya. mhm mhm. Karena yang pakai juga banyak, sehingga kita pun juga bisa saling tukar pikiran, seperti Oh itu. iya betul, karena Heeh. ini juga Accurate merupakan software paket. Jadi Mhm. intinya kita tidak mendevelop pada setiap, perusahaan Pak. Kalau di Ya, setiap perusahaan kan berarti memang berbeda-beda iya seperti itu benar. ya, karena ini, masif sifatnya, jadi seperti panduan dan segala macam itu sudah tersedia Iya, gitu. benar. Nah, menurut Bapak, Bapak udah berapa bulan Pak pakai Accurate? Saya sudah pakai Accurate kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan ya? Iya. Dalam 8 bulan ini dengan fitur-fitur yang sudah digunakan ya Pak ya, yang tadi sudah disebutkan, ada nggak sih Pak saran pengembangan entah dari segi fitur atau layanan atau apa yang menurut Bapak, harusnya di Accurate tersedia nih gitu? Ya, jadi mungkin dari, salah satunya mungkin saya ada 2 ya, salah Mhm satunya mungkin dari POS yang pertama. Dari mhm. POS itu mungkin bisa untuk mengintegrasikan dengan layanan karena kita F&B ya, pastinya mungkin layanan Tokopedia, Shopee, Shopee Food atau GoFood, Mhm GrabFood itu mhm. yang memang di mana Jadi sekarang harapannya ini ya Pak jadi ya? harapannya ya, karena kan supaya Accurate POS ini pun juga kita bisa gunakan, walaupun memang sebenarnya sudah tersedia ya dari sekarang ya. Betul, sudah Jadi, tersedia. cuman kita memang belum banyak gunakan karena memang ada kendala di Keterbatasan integrasi, keterbatasannya fitur, maksudnya, betul betul. keterbatasan di integrasinya itu. Mhm mhm. Terus yang kedua mungkin karena ini kita ngomong namanya accounting software, jadi mungkin harusnya ada fitur yang namanya cancel. Cancel, Jadi oke. di mana semua transaksinya yang di Accurate itu tidak bisa dihapus. Atau misalkan katakanlah, ya memang benar saya tidak boleh dihapus misalkan seperti itu. Cuman dalam artian ketika kita merevisi, dia tidak mencerminkan adanya pergerakan. Maksudnya itu dalam artian pergerakan debitnya, pergerakan kreditnya, dia hanya numpuk langsung. Sehingga dia Mmm, tidak ada pencatatan. Yang namanya accounting kan kita harus catat. Meskipun salah, meskipun benar, harus harus ada. ada historinya. Gitu, Oh, histori oke. pencatatannya. Ya itu kan harapannya Harapannya yang seperti untuk itu. siapa Mhm. tahu di kemudian hari, Curate atau developer bisa menambahkan fitur-fitur tersebut. Sehingga dari kita pun juga ketika ada yang cancel, tetap akan kelihatan bahwa ini tercancel. Gitu. Oh, oke, Ya, baik seperti seperti itu. itu. Berarti yang pertama nih ya tadi sarannya Bapak itu, mengenai Accurate Post ya, Pak, ya? Iya, Supaya Accurate bisa Post. kita terintegrasi dengan, Beberapa back-end-nya ya. marketplace juga. Heeh, jadi mungkin memang kalau Accurate Post sendiri di Accurate Online ini cukup baru, Pak, Mhm, produk baru dan masih terus, dikembangkan. Dalam artian fiturnya pun juga masih terbatas, mhm, seperti itu. Mungkin nanti juga bisa berkembang, harapannya juga ada ya Pak ya, mhm, yang disebutkan Pak Victor tadi. Terus yang kedua tadi mengenai masalah cancel ya Pak ya. mhm, Jadi memang untuk di Accurate sendiri belum bisa memprovide seperti itu ya, mhm. gitu. Jadi itu adalah harapan Pak Victor untuk software akuntansi Accurate supaya bisa lebih baik lagi ya Pak Iya, ya. benar. Oke. Apa nih Pak rencana Bapak ke depannya nih Pak? Apakah ada mau ekspansi, menambahkan cabang atau Mhm. mungkin di luar kota Surabaya mau membuka F&B Acai ini atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang untuk yang di bagian Indonesia Timur ini memang Mhm. kita survei beberapa lokasi, terutama Mhm. beberapa kota yang kota-kota besar ya, Mhm terutama yang mhm. memang menjadi potensi-potensi kita untuk atau peluang-peluang yang mungkin kita akan Mengembangkan ke situ ya? kembangkan Mhm. ya kembangkan di kemudian hari, salah Mhm. satunya itu. Tapi yang untuk paling dekat adalah kita memang memfokuskan untuk penetrasi yang benar-benar di Surabaya. Jadi kita Oh, benar-benar oke. fokuskan market Surabaya dulu, kita nggak tambah cabang dulu. Jadi Mhm. sehingga secara segi bisnis kami juga sehat ya,
nggak terus ekspansi terus, tapi kita mematangkan apa yang sudah kita buat dulu. Seperti Oh, itu. oke. Melihat perkembangannya juga ya, Pak Iya, ya? benar. Oke, seperti itu. Ya. Nah, Bapak ada ini nggak Pak, saran-saran untuk pengusaha lain atau sekedar sharing nih, barangkali ada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sedang menonton YouTube kami, yang juga bergerak di bidang F&B, mungkin juga di minuman-minuman yang lain atau seperti apa, baik itu dari segi pengelolaan bisnis ataupun dari pemilihan teknologi dan lain sebagainya itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi yang paling pertama dan paling penting pastinya pemilihan teknologi ya, yang paling penting ya, karena dimanapun kita mengusahakan untuk tidak mencatat secara manual, karena manual itu kertas bisa rusak, bisa robek dan lain sebagainya, sehingga lebih disarankan memang kita memilih untuk yang digital, sehingga kita pun juga dari luar pun juga kita bisa terpantau. Yang kedua adalah SOP yang jelas untuk pembuatan minuman, pembuatan makanan, cara serve dan lain sebagainya. Karena kalau sudah terlalu banyak varian itu kita akan susah untuk menjelaskannya, apalagi apa sih ini maksud tipe-tipenya, jenis-jenisnya. Nah, itu kita harus benar-benar jelas. Oke. Nah, yang ketiga ya memang untuk melatih SDM atau kita melihat adalah pelatihan kepada SDM atau pembinaan SDM-nya. Itu paling penting juga, karena dimanapun kita di sini nggak bisa bekerja sendiri, ya kita di sini juga bekerjanya sama-sama, di mana kita harus bersinergi juga bersama dengan tim kita yang baik itu di store, baik itu di produksi, baik itu mungkin juga di secara level manajemen seperti itu. Oke, Ya. jadi 3 poin utama tadi ya Pak ya, teknologi, terus juga SOP-nya dan juga SDM ya Pak ya, itu yang paling penting ya Pak ya. Saya rasa nggak hanya di bisnis F&B, tapi di semua bisnis juga mungkin lebih mudah kalau misalnya menerapkan 3 poin utama tersebut ya Pak ya. Oke. Nah, sekian itu tadi merupakan bincang-bincang santai kita dengan Pak Victor selaku pemilik bisnis ACIT atau bisnis F&B yang ada di Surabaya. Harapan kita mungkin semoga bisnis ACIT ini semakin maju ya Pak ya, semakin berkembang, semakin baik juga ke depannya seperti itu. Dan kita juga berharap Accurate Software juga dapat membantu Bapak, bisnis Bapak dan bisnis-bisnis lainnya seperti itu. Untuk sesi video kali ini saya terima kasih juga untuk Pak Victor sudah dikasih kesempatan dan waktunya nih Pak ya. Di lain kesempatan kita bisa tetap sharing-sharing ya Pak ya untuk seperti ini collaboration. Oke. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menonton video YouTube kami. Jangan lupa jika Anda sebagai seorang pengusaha atau mencari kebutuhan tentang teknologi digital khususnya di software akuntansi, jangan lupa untuk pilih Accurate. Karena dengan Accurate Software dapat membantu segala bidang usaha bisnis. Dan jika Anda membutuhkan seperti demo produk atau trial secara gratis, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor yang tersedia di video ini dan akan dituliskan di kolom deskripsi juga. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan